Selamat datang di video 100 hari Minecraft. Oke, di video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup di Minecraft Survivor, tapi hardcore mode. Ini adalah mode saat kita mati di Minecraft, kita tidak akan bisa hidup lagi. Dan ya, kita nggak bisa hidup lagi. Nah, tujuanku, aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di mode ini. Dan sebelum hari ke 100, aku memiliki beberapa misi. Yang pertama, aku ingin membuat base yang sangat besar untuk kutinggalin. Kedua, aku ingin mengalahkan Ender Dragon. Dan ketiga, aku ingin melengkapi semua netherite armor bahkan ke tools-toolsnya. Dan ya, tanpa basa-basi, ini dia perjalananku selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Let's go. Oke guys, kita sudah spawn di dunianya ya. Oke lah, kita akan cari kayu terlebih dahulu karena ini adalah hal yang paling umum dilakukan. Aku langsung membuat crafting table dengan kayu tersebut dan juga stick, lalu mencari yang namanya batu karena kita akan mengupgrade peralatan kita ke stone. Langsung aku akan membuat yang namanya pickaxe dan juga axe. Mantap. Aku juga akan membunuh beberapa hewan yang ada karena ini adalah sumber makanan dan sumber protein. Aku juga membunuh beberapa domba untuk mendapatkan woolnya, karena dari wool domba ini kita bisa membuat yang namanya bed. Karena ya siapa yang mau menemu hewan malam-malam ya kan, monster-monster malam-malam. Next kita lanjutkan perjalanan dan di setengah perjalanan aku tergoda dengan coal. Haha, coal. Ya karena ini guna sih. Aku anak mining guys, kalian tidak bisa menggoda aku dengan coal ini. Sesudah mengambil koal, aku menemukan rumah village di bukit coy. Gila men, ada village nih. Langsung aja aku OTW ke village. Yo, selamat datang di desa. Oh men, ada blacksmith, mantap. Semoga isinya bagus sih. Nah. Diamond please. Diamond. Alah, kita dapat. Ada item baru coy. Iron spear. Telah kita tidur aja lah malam. Kukira dapat diamond. Di pagi harinya aku langsung mengambil semua highbell yang ada di desa ini karena dengan highbell ini kita bisa jadikan makanan atau roti ya untuk kita bertahan sih. Aku juga tidak lupa untuk mengucapkan salam kepada Iron Golem ya. Hehe. Hello Bang. Dari ngekill Iron Golem aku gunakan ironnya untuk mengupgrade pickaxe ku ke Iron Pickaxe. Haha, lumayan lah ya. Dan melanjutkan perjalanan untuk mencari resource-resource yang tersebar di sini. Aku juga tidak lupa untuk mengeksekusi beberapa hewan untuk kumakan. Dan melanjutkan perjalanan untuk mencari resource-resource baru lagi coy. Tidak jauh aku berjalan, aku menemukan kapal tenggelam yang terapung. Tanpa basa-basi aku langsung menuju kapal tersebut dan langsung mengecek isi chestnya, dan lumayan ada beberapa iron, gold dan lainnya. Aku juga menemukan peta harta karun, jadinya aku mengikuti peta harta karun ini untuk menemukan harta karunnya lah ya kali. Nah, karena ada sisa iron jadinya aku membuat perisai karena aku takut dengan creeper ya kan. Aku juga membuat beberapa iron armor seperti iron chestplate dan juga lanjut mencari harta karunnya. Tidak butuh waktu yang lama, aku berhasil menemukan harta karunnya. Di sini aku harap dapat diamond dan ternyata dapat. Ya sayangnya dua sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dua diamond cukup untuk kita bertahan dan juga banyak banget iron yang kita bisa gunakan. Dari iron-iron tersebut aku gunakan untuk membuat armor iron. Di sini aku membuat dua armor untuk melengkapi semua tubuhku. Sekarang aku sudah full iron armor kecuali celana. Sudah itu aku lanjutkan perjalanan untuk ya berpetualang lagi. Tidak butuh waktu yang lama, aku menemukan tempat yang bagus banget untuk dijadikan base. Let's go. Pas aku cek ini sini, kayaknya ini cocok banget untuk kita jadikan base. Dan deket sini ada village juga coy. Wah, mantap sih. Jadinya aku kepikiran untuk meletakkan semua barang-barangku ke chest karena kita akan jadikan ini sebagai base kita. Tapi sebelumnya aku akan membuat iron axe karena
untuk membuat rumah kita juga perlu bahan-bahan. Bahan pertama yang kubutuhkan ya antara lain adalah kayu. Jadinya ya aku menebang semua kayu yang ada di hutan ini dengan brutal. Dan untuk hasilnya di sini aku berhasil mengumpulkan beberapa stek kayu yang bisa dibilang lumayan banyak lah ya. Wah, ini mah sudah lebih dari cukup. Nah, setelah itu aku lanjut untuk mencari batu. Ya enggak sih, aku di sini mencari beberapa resource seperti batu dan beberapa blok-blok lainnya dan juga sekalian mining karena aku juga ingin mendapatkan diamond armor. Jadi ya aku mining dan ya kalian nikmatilah ya saat aku mining. Setelah selesai mining dan inilah hasilnya. Aku berhasil mendapatkan 39 diamond dan langsung kembali ke base. Karena ini sudah lebih dari cukup. Dan di saat aku pulang, aku dibegal oleh zombie. Apa ini? Mati kau. Nice. Waduh, ada datang lagi. Oh, nice. Ternyata di sini ada spawner zombie, coy. Nah, kita simpan dulu ini koordinatnya nih. Karena kita akan mungkin kedepannya kita bisa pakai buat XP farm. Dan ya, aku di sini lanjut untuk membuat diamond tools seperti diamond pickaxe, diamond axe, dan juga beberapa armor. Salah satunya diamond armor. Aku membuat kepala, badan, celana, dan juga sepatu. Dan akhirnya di hari ke-16 ini aku berhasil full diamond armor. Mantap. Gelo. Aku juga punya beberapa tools. Jadinya karena kurang aku membuat pedang dan juga aku bikin shovel. Dan ya, aku tanpa basa-basi di sini aku langsung membuat rumahku. Ya karena biar keren aja sih. Ya udah kalian nikmatilah replay mode-nya. Let's go. Oke, tinggal kasih sentuhan sedikit dan inilah dia rumahku. Mantap. Dan ya, untuk dalamannya nggak ada yang wow sih. Sudah selesai dan aku pun langsung tidur untuk men-skip waktu ini. Untuk di pagi harinya aku langsung meratakan beberapa tanah dan aku langsung membuat kebun karena kita akan perlu beberapa stok makanan dari perkebunan ini. Nice, aku menanam dan lanjut tidur. Oke, di pagi harinya aku menemukan lava pool. Jadinya aku gunakan lava pool ini untuk mining obsidian. Karena kita akan mencoba untuk membuat nether portal. Aku tidak akan membuat nether portalnya yang biasa banget. Jadinya aku mining banyak banget obsidian. Setelah mengumpulkan semua obsidian tanpa banyak cincong lagi, aku langsung membuat project portalnya. Let's go.
di sini portalnya sudah jadi, guys. Let's go. Kita tinggal menghidupkan portalnya. 1, 2, 3. Let's go. Aku tinggal tidur deh. Di pagi harinya aku langsung pergi ke Nether untuk, ya aku nggak tahu sih, untuk mengecek di mana spawnnya di portal, dan ternyata ya dekat biome basal adalah biome yang aku benci, dan aku lanjut ke goa untuk melanjutkan proyekku. Aku di sini kepikiran untuk membuat yang namanya XP farm dari spawner zombie yang kita dapatkan, dan ya tanpa baca basa-basi aku di sini membuatnya, dan ya karena di sini replay modnya rusak, jadi ya kalian tonton manual lah ya. Oke, di sini aku tinggal mematikan torch dan zombie pun mulai nge-spawn, dan XP farm kita dah jadi, coy. Dan ya, aku di sini tinggal AFK doang. Tidak butuh waktu yang lama, aku di sini bisa menyentuh XP yang sangat gede banget. Ya nggak lama sih, aku cuma bisa sampai ke level 40, itu sudah lumayan banget, guys. Setelah capek untuk mencari XP, di sini aku langsung pergi ke atas. Setelah nyampenya di atas, aku di sini mengumpulkan beberapa hewan-hewan ternak yang kita akan gunakan. Tapi di sini yang paling aku cari yaitu sapi. Di sini aku menaruhnya dalam kotak yang sederhana dan aku kasih makan. Ya nggak apa-apa lah ya, ini kandang sementara. Nanti kita bikinkan kandang yang lebih bagus. Setelah itu aku langsung pergi ke Nether. Oke, tujuan kita ke Nether kali ini untuk mencari yang namanya fortress, karena kita memerlukan blaze rod yang terdapat di fortress tersebut. Di sini aku mencari fortress itu dengan strip mining lurus. Tidak jauh aku mining, aku malah menemukan bastion, dan bisa dibilang ini petanda baik. Oke, sebelumnya nanti aku kasih tahu lah petanda baiknya gimana. Tapi sebelumnya aku akan fokus untuk mencari fortress terlebih dahulu. Yang lama aku strip mining, di sini aku berhasil menemukan fortress. Akhirnya, finally. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menuju ke fortress tersebut dan langsung naik ke atas. BTW, aku ke fortress ini untuk mencari yang namanya blaze, karena kita memerlukan blaze rod yang itu tujuan awalan kita. Ya, tanpa banyak cincong, aku langsung membunuh semua blaze yang ada, dan ya kita mendapatkan blaze rod. Mania. Sesudah lumayan puas untuk mencari blaze, di sini aku langsung kembali ke portal. Tapi sebelum kembali ke portal, aku malah tergoda untuk masuk ke bastion. Di sini aku sudah disiapin kapak oleh piglin brute, jadinya aku matiin lava doang deh. Meninggal kau. Di sini aku membuka chestnya sangat hati-hati. Aku berharap ini isinya bagus. Ternyata isinya cuma gold block doang. Ya, sudah itu aku lanjut aja lah keluar dari bastion ini karena ngeri-ngeri sedap, coy. Nanti piglin brute brutal banget tuh damage-nya. Setelah itu aku langsung kembali ke portalku. Nah, itu di sini aku membuat yang namanya itu sugar cane farm, karena kita akan membutuhkan beberapa buku untuk kedepannya. Dan juga tidak lupa aku juga memberi makan makanan sapi-sapiku. Makan biar kalian tidak kelaparan. Saat aku mau kasih makan sapi lagi, di situ aku melihat skeleton kuda, coy. Wadidaw. Di sini aku mencoba untuk mendekatinya pelan-pelan. Takutnya ada apa-apa, dan dia malah jadi kakek bungsin. Oh my god. Tapi di sini aku berhasil membunuh keempat skeleton yang menggunakan kuda tersebut. Dan di sini aku langsung mengamankan kuda tengkorak tersebut. Tapi di sini aku cuma berhasil mengamankan 2 saja. Untuk sisa lagi 2 ya aku biarin aja, lepas lah. Bodoh amat. Yang penting di sini aku punya 2 kuda tengkorak, boy. Cihuy. Setelah itu di sini aku lanjut untuk memaneni sugar cane karena kita membutuhkan ini untuk jadikan buku. Setelah itu aku di sini membuat yang namanya itu enchantment table. Di sini aku menggunakan
4 obsidian, 2 diamond dan 1 buku. Jadilah enchantment table. Di sini juga aku membuat bookshelf untuk kita gunakan untuk mengenchant. Nah, di sini aku membuat enchantment room. Di sini aku membuatnya dekat dengan XP farm biar kita nggak bolak-balik terlalu jauh lah untuk mengenchant peralatan kita maupun armor. Di sini aku membuatnya ya sebasic player pada umumnya. Di sini aku meletakkan enchantment table dan langsung mengenchant pickaxe ku. Di sini aku cek dulu dapat apa. Di sini aku mendapatkan unbreaking 3. Tapi di sini aku akan mengenchant armorku terlebih dahulu. Untuk armor aku fokuskan untuk mendapatkan yang namanya itu protection 4. Di sini aku mengenchant dan aku membunuh mob lagi untuk mendapatkan XP-nya. Ya berulang-ulang itulah sampai aku mendapatkan apa yang aku mau. Di sini aku saat mengenchant pickaxe diamondku, aku mendapatkan fortune 3. Tanpa basa-basi aku ambil. Di sini aku mendapatkan fortune 3, efficiency 4 dan unbreaking 3. Perfect. Aku juga lanjut untuk mengenchant diamond sword. Aku mendapatkan sharpness 4 dan juga dilengkapi dengan knockback. Let's go. Lanjut aku juga mengenchant bauku. Aku juga di sini mendapatkan power 4, flame dan unbreaking 3 dan lanjut nyari XP lagi. Setelah itu di sini aku berhasil melengkapi armor diamondku dengan protection dan juga beberapa toolsku dengan enchantment yang bisa dibilang lumayan OP. Jadinya aku kembali ke atas dan lanjut memanen sugarcane. Karena satisfying aja gitu manen sugarcane. Di malam harinya aku berkeinginan untuk pergi ke Nether. Nah, tujuanku ke Nether adalah untuk nge-raid Bastion. Karena di Bastion ini aku harus mencari satu item yang sangat-sangat aku butuhkan untuk kedepannya. Di sini aku melihat satu chest dan aku langsung pergi ke situ. Tapi sebelum aku membuka chest tersebut, aku harus mengamankan diri. Dan saat aku buka chestnya, aku di sini mendapatkan Ancient Debris, cuy, gila. Dan juga beberapa gold dan iron sword dan juga obsidian. Di sini aku juga tidak lupa memandikan piglin bros yang kegirangan ini dimandiin. Ya gitulah, mandinya pakai lava lagi biar hot banget. Di sini aku menemukan 2 chest, tapi di sini aku akan membuka chest pertama. Aku berharap dapat item yang aku mau. Tapi di sini aku malah dapat enchant debris dan juga gold block dan beberapanya. Tapi di untuk chest kedua aku menemukan item yang aku cari-cari, yaitu netherite upgrade. Tapi di sini aku juga menemukan beberapa item lain. Dan di sini aku menemukan diamond pickaxe mending, coy, gelo. Setelah mendapatkan semua item tersebut, aku langsung kembali ke portalku lagi. Oh ya, sebelum aku balik ke portal, di sini aku sempatkan untuk menukarkan beberapa gold yang aku dapatkan kepada piglin, karena di sini aku mencari yang namanya itu Ender Pearl atau mata Enderman lah kata orang-orang bilang ya kan. Nah, di sini aku membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan trading yang gak jelas kayak apa namanya. Tapi di sini saat aku lagi mengecek barang-barang yang dia kasih, aku mendapatkan dried gas atau gas kering. Iya kan? Gak benar gak ini aku ngomong. Tapi di sini aku kaget loh. Lah, bisa dapat di piglin juga toh item ini. Setelah semua itu aku kembali ke portalku untuk menuju ke base. Setelah sampainya di base, di sini aku langsung menggabungkan pickaxe mending yang baru kudapatkan dengan pickaxe fortune 3 yang aku punya. Di sini pickaxe fortune 3 kita sudah dilengkapi dengan mending. Untuk gas yang kita dapatkan katanya harus menaruhnya di dalam air. Jadinya aku taruh dalam air dan ya kita disuruh menunggu selama 20 menit agar dia bisa nge-spawn. Di sini selagi menunggu aku juga mengumpulkan beberapa snowball karena ini adalah salah satu item yang untuk nge-timing dia. Jadinya ya aku tunggu lagi deh sampai dia nge-spawn. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya dia nge-spawn juga cuy. Dari kering sekarang dia sudah muncul di dunia ini. Aku juga membuat white harness karena inilah item yang kita bisa gunakan untuk menaiki happy gas. Lanjut aku kasih dia makan snowball karena ini adalah salah satu cara agar dia bisa cepat gede. Nah, itu dia gelo udah kayak gas nether nih. Tapi emang di gas nether sih. Dan lihat aku kasih dia item yang tadi dan akhirnya, woi mau kemana kamu?
Dan akhirnya kita bisa menaiki Happy Gas. Let's go. Kapan lagi ya kan kita bisa naik gas? Hehe. Dan karena aku takut gasnya hilang entah kemana, jadinya aku ikat aja dari dekat rumahku biar dia tidak hilang. Nah, kau di situ ya. Jangan kemana-mana loh. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke tempat mining kita. Nah, oke, tujuanku mining hari ini untuk mendapatkan diamond. Rasanya kayaknya tidak perlu lumayan susah cari diamond karena kita sudah mempunyai pickaxe Fortune 3. Jadinya ya kalian nikmatin aja lah. Diamond, aku juga di sini mengambil beberapa ore-ore yang memang penting seperti gold dan juga iron karena ya mubazir banget kalau aku nggak ambil ya kan. Di sini aku mendapatkan hampir 2 stack diamond sih, dan ya ini lumayan banget karena dibantu oleh Fortune 3. Setelah mining aku pun langsung pergi ke atas. Setelah di atas aku menggandakan netherite adrepku agar ku bisa pakai ke beberapa armor lain. Di sini aku berhasil membuat 10 dan aku simpan di chest buat jaga-jaga karena kita nggak pakai sekarang. Next aku akan mencari yang namanya itu buku mending. Jadinya ya aku grinding di sini jari mending. Ya aku hancurkan, pasang, cek, bukan mending, hancurkan, pasang, cek, pasangkan, bla 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 bla. Gitu mulu dah sampai dapat yang namanya itu mending. Dan aku pun mendapatkan mending dengan harga 10 emerald coy, gila murah banget. Dan karena sudah malam aku pun balik ke base. Setelah sampainya di base aku membuat yang namanya itu Eye of Ender karena kita akan mencari yang namanya itu end portal. Di sini aku berhasil membuat 19 dan aku juga membuat yang namanya itu golden apple. Aku lanjut ke nether untuk apa? Ya, karena aku mau menyimpan sesuatu di nether. Aku pergi ke nether, aku meletakkan lowstone atau batu magnet lah ya. Aku meletakkannya dan aku berhasil menandainya. Karena aku akan menghubungkan portal di stronghold sama portal base itu satu arah. Jadinya aku melempar Eye of Ender pertamaku dan dia mengarah ke sana dan aku pun mengikuti arah yang telah ditujukan oleh Eye of Ender ini. Saat aku melempar Eye of Ender dan dia pun menuju ke bawah dan ini menandakan bahwa stronghold ada di bawah kita. Nah, di sini tanpa banyak basa-basi aku pun langsung strip mining menuju ke bawah. Sudah sampai di bawah ini sumpah gelap banget. Jadinya aku di sini berniatan untuk meminum vision yaitu night vision agar kita bisa melihat dalam gelap. Buset, inikah yang dinamakan kecerahan? Jadinya aku menghancurkan dan aku berhasil masuk ke stronghold dan misi kita mencari portal. Saat aku mencari portal aku pun dibegal beberapa skeleton, tapi dengan aku yang sudah bisa dibilang sudah OP ini aku bisa membantai mereka dengan gampang. Setelah berkeliling dan aku di sini berhasil menemukan portalnya cuy. Cihuy. Tanpa banyak cincong aku di sini langsung memasang Eye of Ender yang aku punya untuk menyalakan portal end-nya. Karena apa? Ya. Tapi sebelum itu aku tidak masuk dulu, guys. Di sini aku akan membuat portal untuk menuju ke Nether lagi karena aku ingin menghubungkan portal base sama portal ke stronghold itu biar lebih efisien waktu lah. Di sini aku pun langsung masuk ke Nether portalnya. Saat aku lagi masuk dan aku kaget banget karena deket sama fortress. Walau itu tempat blaze. Dan di sini aku mengikuti sesuai yang ada di kompas karena kita sudah meletakkan batu magnet di portal base kita. Jadinya aku tinggal mengikuti arah yang ditujukan dan ya aku berhasil tembus ke portalku. Dan ya kita balik lagi.
Aku pun masuk ke portal untuk menuju ke stronghold. Setelah sampainya ke stronghold, aku tanpa banyak cincong langsung masuk ke end portal dan siap untuk menghadapi Ender Dragon. Dan ya, aku di sini harus naik dulu untuk menghadapinya. Sebelum aku menghadapinya, aku harus menghancurkan semua kristal-kristal yang ada di pilar-pilar ini agar Ender Dragon tidak mengisi darahnya terus berulang-ulang. Aku menghancurkan kristal yang terakhir dan aku pun siap untuk menghadapi Ender Dragon di bawah. Dan ya, dengan kristal itu dia tidak bisa mengisi darahnya dan aku pun siap membantainya di bawah. Dengan serangan terakhir dan Ender Dragon pun tumbang. Let's go. Akhirnya kita resmi menamatkan Minecraft hardcore ini coy, mantap. Aku juga tidak lupa untuk mengambil semua XP dari Ender Dragon ini coy. Gila, lumayan banget tuh, XP nya sampai 60-an. Gila, ini mah kita bisa pakai enchant. Setelah itu aku lanjut masuk untuk mencari yang namanya tuh Elytra, karena ini adalah misi terakhir kita di DN ini. Dan aku pun lanjut untuk mencari Ancient City dan aku pun berhasil menemukan Ancient City cuy. Ini BTW ini lumayan lama ya karena aku cut aja. Dan disitu adalah target kita, kapalnya. Tapi sebelum itu aku juga membunuh beberapa shulker karena kita membutuhkan shulkernya untuk membuat shulker box karena itu akan sangat berguna banget untuk di next hari. Dan aku pun di sini langsung tanpa banyak cincong langsung ke kapalnya dan mengalahkan shulker dan langsung mendapatkan Elytranya coy. Akhirnya finally aku berhasil mendapatkan Elytra. Dan ya, dengan ini aku sudah mendapatkan Elytra. Dan untuk chestnya aku mendapatkan beberapa diamond armor yang bisa dibilang lumayan banget untuk enchanannya. Nanti untuk kita bisa gabungkan ke armor kita. Dan ya, aku berhasil mendapatkan Elytra dan aku pun terbang untuk kembali ke rumah. Dan ya, di sini aku masuk portal pertama dan langsung masuk portal kedua. Karena portal ini kita resmi menamatkan game Minecraft cuy. Let's go. BTW kalian sudah menamatkan Minecraft kalian belum? Silahkan komen di bawah. Nah, di sini aku berhasil balik dengan selamat dan untuk hasil lootingan inilah dia hasil lootingan yang ku dapat. Karena ada shulker craft, jadinya aku bikin shulker box. Di sini aku berhasil membuat 3. Dan aku lanjut untuk pergi ke village karena tujuan kita ke village adalah untuk melakukan raid atau peperangan lah ya. Di sini aku meminum potion dan aku mendapatkan raid omen dan raid pun dimulai. Oke, tujuanku untuk melakukan raid ini aku ingin mendapatkan totem of undying karena aku ingin mendapatkan totem untuk jaga-jaga karena ini Minecraft hardcore guys. Saat raid selesai di sini aku berhasil mendapatkan 4 totem of undying. Saat peperangan juga aku mendapatkan beberapa emerald dan aku di sini juga membeli beberapa buku mending. Dan ya, aku di sini berhasil membeli 4 buku mending. Lumayan lah ya. Dan di sini aku meletakkan buku mending itu di seluruh armor diamondku. Dan di sini aku berhasil melengkapi semua diamond armorku dengan mending. Jadinya kita tidak takut untuk kehancuran armor. Karena aku kekurangan buku mending di sini aku juga membeli 2 buku mending untuk kutaruh di diamond swordku. Nice. Tapi ya anvilnya yang rusak. Lanjut di sini aku lanjut untuk pergi ke Nether. Oke, tujuanku ke Nether kali ini untuk mendapatkan yang namanya Ancient Debris karena aku ingin secepat mungkin untuk mendapatkan Netherite untuk
untuk armorku, karena kita ingin mengupgrade armor kita yang awalnya diamond, ingin upgrade ke netherite. Jadinya ya aku mining di sini untuk mencari banyak ancient debris. Sudah lumayan lama untuk mining ancient debris. Di sini aku berhasil mendapatkan 31 ancient debris dan ini sudah lebih dari cukup. Jadinya aku kembali lagi ke portal dan langsung memasak semua ancient debrisku. Ya, kita memasak, kita menunggu, aku menunggu. Setelah matang semua di sini aku langsung membuat yang namanya itu netherite dengan ancient debris dan juga emas kalau digabungkan. Di sini aku berhasil membuat 5 ancient debris. Netherite, bukan ancient debris. Di sini aku langsung mengubah semua armorku menjadi netherite. Dan yo, kita berhasil mendapatkan achievement convert me in debris. Dan ya, kita di hari ke-82 ini aku sudah berhasil mendapatkan full netherite armor cuy. Cihuy, gelo. Memang tidak bisa tak sangka secepat ini. Karena masih ada lagi satu netherite, akhirnya aku jadikan pickaxe ku menjadi pickaxe netherite. Dan ya, karena hari ini aku gabut banget, jadinya aku ingin membuat peternakan. BTW di sini replay mode-nya entah kenapa rusak lagi ya guys ya. Tadinya kalian lihat aja dah secara manual. Padahal aku udah record, tapi entah kenapa replay mode-nya rusak dah. Nggak tahu lah kenapa, gak jelas. Dan akhirnya peternakan kita jadi cuy, tapi di situ masih kosong dan masih ada 3 kandang. Nah, untuk kandang pertama aku ini memasuki kuda tengkorak aku ini guys. Gila, kuda tengkorak nih boy. Sisanya pasukan sapiku aku pindahin ke tempat yang lebih layak. Ya, lebih layak lah ya. Ya, aku juga memasuki domba juga. Jadinya aku lanjut untuk pergi ke nether lagi. Karena apa? Karena aku ingin mencari ancient debris lagi. Karena apa ya, tools kita kayak kurang rasanya kalau nggak netherite. Oke, waktunya untuk mencari ancient debris lagi. Singkat cerita, di sini aku berhasil mendapatkan 24 ancient debris dan ini sudah lebih dari cukup lagi. Aku langsung masak semua ancient debrisnya menjadi netherite scrap dan aku langsung membuat yang namanya itu netherite. Di sini aku berhasil membuat 8 netherite dan langsung mengubah semua toolsku menjadi netherite. Mulai jadi pedang, hoe, axe dan juga netherite atau apa ini. Akhirnya di sini toolsku sudah menjadi full netherite dan di sini ada netherite spear juga senjata baru. Karena lagi gabut, tinggal beberapa hari saja, di sini aku mancing saja. Sudah hari menunjukkan malam dan di sini aku langsung saja pergi dan lanjut tidur. Dan ya, aku kebangun dan aku sudah menamatkan Minecraft 100 hariku dan aku sudah berhasil bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft cuy. Let's go. Dan ya, udah nggak terasa banget perjalanan kita sampai sini. Dan ya, di sini aku cuma mau mengucapin terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk aku biar semangat untuk mengupload video seperti ini dan menghibur kalian. Dan ya, aku Piwa dan di sini aku ucapkan terima kasih dan nonton sampai habis dan sampai jumpa di next video.